Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang dalam podcast berdurasi lebih dari 1 jam, Vena Melinda mengungkapkan kesan positif terhadap Fuji. Menurutnya, Fuji memiliki kepribadian yang kuat, yang dianggap sebagai modal penting untuk menjadi pasangan hidup yang baik. Vena Melinda juga menyoroti kemampuan Fuji dalam mengasuh Gala dan membangun kehidupan mandiri, termasuk memiliki rumah sendiri sebagai bukti bahwa ia telah siap menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu. Vena Melinda merasa melihat sosok dirinya di masa muda dalam diri Fuji. Ia menyebut Fuji sebagai perempuan yang bekerja keras dan teguh memegang prinsip. Dalam podcast yang mereka lakukan, Vena Melinda juga menilai Fuji cukup dewasa dalam menyampaikan pendapat. Ia mampu menjawab berbagai pertanyaan dari netizen yang budiman dengan bahasa yang sopan dan penuh perhitungan. Terkait hubungan Fuji dengan Verrell Bramasta, Vena Melinda menyebut Fuji bersikap bijak dan memilih untuk menunggu pernyataan langsung dari Verrell. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang habis nonton podcastnya Mama Vena sama Fuji? Aduh ya, pokoknya ya. Aku lihat di sini Mama Vena kayaknya kegirangan juga guys sama kayak kita. Dan dia juga pandai milih pertanyaan dari neti itu yang benar-benar berisi dan untuk menjawab kekepuan Verpu ya. Kayaknya Mama Vena ini udah off-road ya sama Fuji. Aku lihat dari gayanya, dia seneng sama Fuji, sifatnya, terus prinsipnya. Cuma dari Fujinya aja ya, dia kan ya sangat berhati-hati kalau ngomong. Dia cerdas ya anaknya, cerdas banget. Wajar sih, rezekinya juga bagus karena dia cerdas. Secerdas itu, jawabannya tuh cerdas menurut aku. Aduh ya, pokoknya senang banget. Kayaknya sih Mama Vena ini udah off-road, jadi tinggal nunggu Fujinya aja. Dari Verrellnya kayaknya juga udah off-road, tinggal nunggu Fujinya aja. Fuji kan masih ada, kayak masih mau meniti karir dulu, belum mau berpikir. Ada sih yang di akhir-akhir dia bilang tergantung cowoknya katanya. Kalau cowoknya buat dia yakin, jadi sifatnya itu bisa runtuh. Maksudnya sifat yang ya maunya sekian, umur sekian nikahnya, bisa runtuh. Tapi kayaknya Verrell udah masuk kategori yang sempurna menurut aku ya. Tapi ada satu nih, aku salto nih, dia pandai bukan pandai ngomong ya, dia udah pasti pandai ngomong. Maksudnya tuh ada yang dikeluh-keluhkan netizen sampai ngomong duta ta'aruf dan lain-lain. Dia pandai loh, langsung dia jawab untuk menepis semua gorengan-gorengan netizen. Ini yang si Adul nih ya, ingat dia cuman bercanda bilang ta'aruf, dia nggak sereligius itu kata dia. Dengar Adul, nggak ada bilang duta ta'aruf. Terus ada poinnya yang dia bilang kalau nggak klik, kata dia, cowok kalau ngomongnya udah nggak nyambung sama dia bakal cut up, nggak direspon. Nah, kalian tahu dari situ jodoh nggak bisa dipaksain. Emang kalian yang bakal jalanin, kan si Fujinya yang bakal jalanin. Kalau memang nggak nyambung sama dia dari cara ngomongnya. Aku juga ya kalau nyari suami ya, calon suami ya, apalagi ya bukan pacar doang ya, calon suami ya harusnya ya memang benar-benar nyambung sama aku. Ngapain nyari, ibaratnya kita menjadi teman hidup, kita carinya yang obrolannya seadanya, terus nggak nyambung, ngobrol sama tembok, enggak lah ya. Jadi nonton deh ya, nonton vlog Mama Vena terbaru. Aku seneng banget sih, benernya kegirangan ya. Mama Vena ini jadi host, dia nih bener-bener loh ya, pintar, cerdas, dan ya mertua idaman sih menurut aku.
Hello, Verfu. Udah ada yang lewat belum di FYP kalian yang Viti Oma yang lagi live di record ya, potongan-potongannya banyak bener seliweran ya. Kebetulan tempat gue lewat nih ya. Gue jadi pengen ngebahas dikit ya. Sebenarnya males sih komentarinnya ya, cuman kayak gatel aja juga mulut gue ya. Dikit aja sih Verfu ya. Jadi gue pengen ngucapin good job Oma ya, buat good job ya kalau gue ya. Terlepas dari itu semua, gue menganggap Oma, gue nggak nonton live-nya, nggak tahu juga potongan-potongan kayak gimana, nggak ngikutin. Cuman kan kalau orang potong tuh kesannya yang negatifnya gitu kan. Tapi buat gue good job Oma ya, cara melindungi orang tua terhadap anaknya harus kayak gitu ya. Gue juga kali kalau jadi Oma ya udah muntah say ya. Kita lagi dagang, lagi live, yang kita pasarin tuh dagangannya kita ya. Terus komentar tuh yang masuk banyak gitu, nanyain terus kapan Fuji collab sama si A, kapan collab Fuji sama si A. Kan udah jelas-jelas sekarang nih yang lagi booming tuh Verfu gitu loh, maksud gue ya kan. Sudahlah, jangan dibahas-bahas lagi tentang si A itu gitu kan. Akhirnya ya spontanan aja sebagai orang tua ya kan, mungkin ya dia jawabnya langsung sudah jangan dijawab lagi ya kan. Dia sudah membuang-buang kesempatan, kalau nggak salah kayak gitu potongannya ya. Dia sudah membuang-buang kesempatan, sekarang udah waktunya move on. Itu benar kan, kemarin dikasih kesempatan banyak, tapi dalam artian tuh bukannya sombong ya. Oma tuh bukannya sombong, tapi ngejawabnya udah deh, udah selesai gitu loh ya. Dengan yang kemarin kan bukan dari pihak si F-nya yang nggak mau collab kali gitu ya, intinya kayak gitu garis besarnya. Tapi sebenarnya udah deh ya, itu receh banget ya. Nguk-nguk menggonggong kafilah berlalu, jatuhnya ludul ya. Untuk yang bikin Viti juga ya, untuk dibikin Viti gitu sama dia tuh, di rekotannya dibikin Viti ya. Lu kagak ada kerjaan di rumah ya, kurang bahagia apa hidup lo? Mendingan lu daftar nge-gym sono ya, daftar dancing ya, atau lihat tutorial cara dancing gimana. Emang gak cuci piring apa di rumah, gak numpuk kerjaan gitu ya? Emang lu kagak masak apa? Iya. Kalaupun lu single gak punya pasangan ya, lu nyembukin diri ngapain deh ya? Ketimbang lu rekod dibikin Viti yang enggak jatuh negatif ya, mancing kerusuhan lagi di medsos. Ini udah damai nih ya. Damai itu indah bukan ijah ya. Kan banyak kasus-kasus yang harus lu up, banyak tuh yang susah-susah di mana-mana gitu kan. Lu up ya, cari simpati ke orang-orang, ketimbang lu kayak begituan yang bukan kasus dibikin kasus sama lo. Kacau deh nih medsos kayak begini ya. Gue sih santai kayak di pantai, nggak ribet kayak si Adul kayak di Tebet ya. Warga Verfu aman ya kita ya. Kita tetap pada prinsip kita ya, tentram, aman dan damai ya. Oma good job ya, nggak ada yang salah ya dengan komentar Oma ya. Kalian aja yang salah ya nanggapnya ya. Ininya yang waras ya, smart. Oke? Salam damai, salam santun, sarangnya. Lagi enak-enaknya menikmati video yang lewat di beranda aku tentang Fuji yang lagi main ke Medan, tiba-tiba aku fokus sama salah satu video orang yang mana videonya itu komenannya julid semua. Ada yang komen seperti ini, wih fansnya ibu-ibu semua. Nih aku mau tanya sama lu yang lihat orang sebanyak itu dan mengatakan ibu-ibu semua, lu ngelihatnya itu pakai mata lu atau mata Adul? Soalnya gue yang lihat pakai mata manusia, gue ngelihatnya ya banyak orang, nggak cuma ibu-ibu, anak muda, jantan, pria, anak gadis, anak-anak, banyak, bukan cuma ibu-ibu doang. Lah lu ngelihatnya pakai mata manusia apa pakai mata Adul nih sebenarnya? Terus ada lagi yang komen, jangan mengidolakan orang secara berlebihan, itu nggak baik. Yang nggak baik itu membenci orang. Ya kenapa kalau misalkan orang mengidolakan seseorang lainnya, yaitu Fuji? Kenapa? Masalah. Yang nggak baik itu lu yang julid, yang ngatur-ngatur kebahagiaan orang, itu nggak baik namanya, nggak baik. Lu yang bilang berlebihan, mereka mah biasa aja mencintai Fujinya. Lu yang bilang berlebihan, karena apa? Karena lu julid sama Fuji, nggak suka sama Fuji kan. Ini disclaimer ya, Adul itu bukan sosok seorang pria atau wanita, bukan.
Adul itu merupakan peliharaan Mbak R. Jadi untuk kalian yang disebut Adul, berbahagialah kalian karena kalian adalah peliharaannya Mbak R. Nah, ketik aja peliharaan Mbak R Adul, pasti keluar tuh kalian. Semangat ya. Oke.